Halo semua, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat promosi berbayar melalui aplikasi Instagram. Pertama-tama pastikan ya kalian sudah memiliki akun Instagram. Apabila akun Instagram kalian masih bersifat personal account, maka akun Instagram harus diubah ke akun profesional terlebih dahulu. Caranya adalah, pertama-tama buka aplikasi Instagram. Lalu klik di bagian profile. Kemudian, klik 3 garis di bagian kanan atas. Lalu pilih setting. Kemudian pilih bagian account atau akun. Lalu scroll ke paling bawah akan ada pilihan switch to professional account. Lalu klik continue. Dan kemudian akan muncul halaman what best describes you. Nah, pada halaman ini pilih salah satu dari pilihan yang disediakan sesuai dengan bisnis atau penjualan yang dilakukan, misalnya produk atau service. Kita pilih, kemudian klik done. Nah, lalu akan disajikan dua pilihan, yaitu bisnis dan kreator. Lalu kita akan pilih bisnis, lalu klik next. Kemudian lengkapi kontak yang meliputi email, nomor telepon, dan juga alamat bisnis pada bagian address. Kemudian setelah dilengkapi, klik next. Untuk bagian connect to Facebook ini bisa dilewati saja, kita klik skip atau lewati. Selanjutnya pada halaman ini akan disajikan 5 langkah yang harus dilengkapi untuk dapat mengubah akun Instagram menjadi akun profesional. Kemudian kita akan melihat satu-satu apakah sudah kelima langkah tersebut sudah lengkap. Yang pertama adalah complete your profile. Kalian bisa mengganti foto profil akun. Biasanya untuk akun profesional, foto profil yang digunakan berupa logo usaha atau logo bisnis. Kemudian dapat diisi bagian business name atau nama bisnis. Kemudian username Instagram yang digunakan. Lalu ada website, itu opsional atau tidak wajib diisi, tergantung apakah ada website yang digunakan atau tidak. Kemudian di bagian bawah ada bio yang merupakan deskripsi atau tagline bisnis dari usaha yang dijalankan. Kemudian langsung diklik centang. Selanjutnya ke bagian berikutnya, yaitu learn from others. Di sini kita dapat memilih atau memfollow atau mengikuti akun bisnis lain yang setipe dengan bisnis kita, sebagai contoh untuk mengembangkan akun kita. Setelah kita sudah memilih atau mengikuti salah satu atau beberapa akun, bisa klik centang dan lanjut. Kemudian kita akan lanjut ke bagian invite friends. Di sini invite friends adalah suatu sarana di mana kita dapat mengundang teman agar teman-teman kita itu mengetahui bisnis yang sedang kita jalankan. Kita dapat melakukan invite friends atau mengundang teman bisa melalui direct message di Instagram maupun di WhatsApp dan juga SMS ataupun email. Apabila sudah selesai bisa diklik centang, atau apabila tidak menginginkan untuk mengundang teman, maka dapat langsung kembali dan ke langkah berikutnya, yaitu share foto dan videos. Pada bagian ini, kita akan diminta untuk memposting atau membagikan beberapa foto dan video yang terkait dengan usaha yang dijalankan sebagai pengenalan usaha atau foto produk yang nantinya akan menjadi bahan promosi dari produk atau bisnis lain yang akan ditawarkan. Caranya adalah dengan mengklik bagian create post, lalu posting foto seperti biasa dengan menggunakan caption dan menambah lokasi. Kemudian setelah selesai bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke bagian Explore Professional Tools. Di sini kita akan diberi penjelasan mengenai fitur-fitur yang ditawarkan pada akun profesional. Ada 2 fitur utama, yaitu Insight dan Promote. Pada bagian Insight kita bisa melihat jumlah like, komen, dan share, dan juga jumlah akun yang menyimpan postingan kita. Lalu kita juga bisa melihat berapa banyak akun yang mengunjungi profil dan memfollow atau mengikuti serta melihat postingan kita. Sedangkan pada bagian Promote, kita bisa memulai untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan dari postingan yang telah kita buat sebelumnya. Setelah semua langkah selesai dilakukan, klik done, dan akun profesional selesai dibuat. Nah, pada kali ini kita akan memulai langkah-langkah untuk melakukan promosi menggunakan iklan pada Instagram.
Cara ini merupakan salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan suatu produk maupun jasa yang dimiliki. Promosi berbayar ini memiliki keuntungan, yaitu dapat mendatangkan banyak profit serta meningkatkan omset penjualan produk maupun jasa. Untuk memulai promote, kita bisa memilih salah satu post yang ingin dipromosikan, kemudian klik tombol promote atau promosi berwarna biru di bagian bawah postingan. Lalu kita akan masuk ke halaman Select a Goal. Pada halaman ini terdapat 3 pilihan yang disediakan, yaitu More Profile Visit, More Website Visit, dan More Message. Biasanya, pada pilihan More Profile Visit digunakan pada usaha yang menawarkan produk, jasa, portofolio, atau brand tertentu. Kemudian, apabila memilih More Profile Visit, ketika orang mengklik postingan yang dipromosikan nanti, maka mereka akan langsung menuju ke halaman profil kita. Kemudian, pilihan lainnya adalah More Website Visit. Apabila kita menginginkan target kita untuk menuju online store, detail event, ataupun channel YouTube, maka kita bisa memilih More Website Visit. Pada pilihan ini, kita perlu memasukkan link website kita, lalu kita akan diberi pilihan bagaimana call to action atau tombol tindak lanjut yang akan ditampilkan nantinya. Misalnya, Learn More, Shop Now, Watch More, Contact Us, Book Now, dan Sign Up. Dengan menekan tombol tersebut, orang yang ingin mengunjungi website kita nanti akan langsung menuju website sesuai link yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu, pilihan More Message biasanya digunakan pada usaha yang menawarkan jasa dan ingin konsumen sasarannya menanyakan informasi lebih lanjut seperti permintaan atau pertanyaan khusus, konsultasi, dan sebagainya melalui direct message pada Instagram. Pilihlah salah satu dari 3 pilihan tersebut, kemudian klik tanda panah untuk menuju halaman selanjutnya. Kemudian, setelah mengklik tanda panah, kita akan disajikan pada halaman Select Target Audience. Di sini kita perlu memilih konsumen seperti apa yang kita harapkan sebagai sasaran penjualan usaha. Terdapat pilihan Special Ad kategori, Automatic, dan Create Your Own. Apabila kita menginginkan target yang spesifik, sebaiknya kita memilih yang Create Your Own. Selanjutnya, setelah memilih Create Your Own, kita disajikan pada halaman seperti ini. Pada halaman ini, kita diminta mengisi audience name. Audience name ini bisa kita isi sesuai dengan keinginan sebagai template untuk promosi selanjutnya. Jadi, misalnya kita mau promote lagi di kemudian hari, kita bisa langsung memakai template yang sudah kita buat. Misalnya, kita akan menulis target penjualan produk A. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah diisi location. Location terdapat 2 jenis, yaitu regional maupun lokal. Jika regional itu lingkupnya bisa kota, provinsi, dan negara, kita bisa memilih beberapa lokasi, misalkan kita memilih kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Kemudian untuk yang lokal, lingkupnya adalah radius beberapa mil dari lokasi usaha, sehingga nantinya pengguna Instagram yang berada di lingkup itu akan terkena iklan kita. Untuk lokal ini cocok digunakan bagi usaha-usaha kuliner. Kita bisa memilih menggunakan your current location apabila kita sedang berada di lokasi penjualan, atau bisa memilih sesuai lokasi penjualan apabila tidak sedang berada di lokasi usaha, dengan dituliskan lokasinya di jalan mana, lalu kita pilih radiusnya, satuannya mil. Untuk konversi mil ke kilometer bisa dicari sendiri lewat Google. Nah, angka yang muncul di atas ini adalah potensi pengguna Instagram yang akan melihat iklan kita. Semakin besar lingkup yang kita pilih, tentu akan semakin banyak pula potensi maksimal orang yang melihat iklan kita. Namun, pada angka tersebut juga akan menyesuaikan dengan budget yang kita tetapkan nantinya. Jadi, semakin banyak radiusnya, maka semakin bertambah pula jumlah orang yang akan terkena iklan kita. Kemudian klik centang, lalu lanjut ke bagian interest. Interest adalah minat audiens yang terkait dengan produk atau usaha yang kita tawarkan. Misalnya, food and drink, agriculture, dan sebagainya. Dengan ini, nantinya apabila ada konsumen potensial interestnya di bidang yang sesuai, akan langsung terkena iklan kita. Kita bisa memilih dari satu pilihan. Sebagai contoh, aku akan menulis food and drink. Kemudian bisa juga kita mengklik yang lainnya, suggested interest seperti restoran, food, eating, cookie, maupun food and wine. Kita bisa pilih restoran juga. Nah, dapat terlihat angka di atas potensial people reach yang dapat terkena iklan Instagram kita. Lalu klik centang.
Kemudian selanjutnya di bagian age and gender, ada pilihan rentang usia target yang kita sasarkan untuk mendapatkan iklan kita. Sesuaikan dengan produk yang dijual, begitupun juga dengan gender. Pada kali ini karena produk yang dipilih adalah food and drink, maka kita bisa menyesuaikan gendernya dari umur 17 hingga 40 tahun. Ini opsional, bebas, mau diisi usia berapapun yang sesuai dengan produk. Kemudian juga bebas mau mengincar target laki-laki ataupun perempuan. Setelah selesai, klik centang. Kemudian setelah selesai semuanya, bisa klik centang. Kemudian setelah pembuatan target audiens selesai, bisa klik tanda panah ke kanan. Lalu pada bagian budget dan duration ini, berguna untuk menentukan berapa budget yang ingin kita keluarkan dalam mengiklankan postingan kita, dan juga berapa lama periode postingan tersebut diiklankan. Untuk budget itu hitungannya per hari, kita bisa memilih dari 20.000 hingga 10 juta per hari, sesuaikan dengan budget yang dimiliki dan target penjualan yang diharapkan. Sedangkan pada bagian durasi, kita bisa memilih dari rentang 1 hingga 30 hari, dan di bagian atas akan muncul estimasi harga yang akan dikeluarkan dengan target jangkauan orang yang mendapat iklan kita. Sebagai contoh, aku akan memilih budget per harinya 20.000 yang paling rendah, kemudian durasi pengiklanannya selama 2 minggu, 15 hari. Di sini estimasi target sasaran yang akan terkena iklan sekitar 31.000 hingga 80.000 orang, dan biayanya adalah total 300.000 untuk 15 hari. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Kemudian pada bagian ini, kita akan diminta untuk memasukkan metode pembayaran yang akan kita pilih. Klik di bagian payment. Lalu kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan sesuai dengan yang akan dipakai untuk membayar promosi nantinya. Bisa memakai kartu debit atau bank transfer. Di sini akan lebih enak jika memakai kartu debit atau kredit karena sistemnya akan dipotong di akhir. Jadi misalkan kita mengatur promosi selama 4 hari, tapi ternyata setelah 2 hari kita merasa sudah cukup, maka kita bisa menghentikan iklan dan cuma membayar untuk harga promosi sebanyak 2 hari. Sedangkan jika memakai bank transfer, sistemnya akan prabayar. Sehingga kalau sudah memilih 4 hari, maka tidak bisa dihentikan di tengah jalan karena sudah terlanjur dibayar. Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk menggunakan bank transfer. Lalu kita klik advance. Kemudian kita bisa memilih bank mana yang akan digunakan. Lalu klik next. Ikuti langkah-langkah pembayaran hingga selesai dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Kemudian setelah bagian payment tadi sudah selesai, kita bisa langsung klik create promotion, nantinya sudah berwarna biru dan dapat diklik. Lalu Instagram akan mereview iklan kita dan biasanya maksimal 1 kali 24 jam. Apabila dalam postingan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai community guideline, misal ada asap rokok atau mengandung unsur bullying dan lain-lain, biasanya iklan akan ditolak oleh Instagram. Namun jika tidak ada masalah, biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam saja, iklan akan langsung aktif dipromosikan. Setelah dipromosikan, iklan akan memberikan perbandingan postingan kita sebelum dan sesudah dipromosikan. Nah, itu dia salah satu layanan Instagram yang sangat mudah dan menguntungkan bagi pemilik usaha. Bagaimana? Kalian tertarik untuk mencoba layanan yang ditawarkan oleh Instagram ini? Oke, untuk kali ini cukup sekian informasi yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan dan omsetnya ya. Terima kasih sudah menonton.